Karena kemarin si Ima anak netanya apisan gitunya ke sayang banget kayaknya dia ke cewek tuh ya. Jadi kalau misalnya ada cewek yang membalas cintanya dia bakalan sama dia diperjuangin mati-matian kayaknya. Gotri, ayo ketemu aku. Anda Gotri ya, belum ketemu-ketemu, cuman apa namanya? Di DM doang, kalau nggak salah DM deh. Atau Facebook ya. Ketahuan deh. Enggak deh. Gak tau kenapa setiap gue ngedeketin cewek di kampus, mau itu cerita sama tongkrongan atau enggak, pasti mereka tahu. Kalau misalnya ini tergantung sih, cewek-ceweknya mah tergantung ya. Cuman kalau misalnya kalau aku gitu ya, selama ini sama cowok kan emang beda-beda karakter ya cewek mah. Cuman aku hanya bisa menyimpulkan kalau misalnya dia tuh terlalu memperlihatkan. Wajar sih, wajar. Karena kemarin si Ima anak netanya apisan gitunya ke sayang banget kayaknya dia ke cewek tuh ya. Jadi kalau misalnya ada cewek yang membalas cintanya dia bakalan sama dia diperjuangin mati-matian kayaknya. Jadi 1 sampai habis dulu, baru udah. Kalau emang udah nggak bisa, udah. Jadi dia terlalu memperjuangkan dulu tuh ya, terlalu over. Nah, sedangkan cewek-ceweknya itu memang anaknya tuh biasa aja dan belum tertarik sama laki gitu. Karena gue dulu tidak ganteng seperti sekarang. Sama aja sih anjir. Enggak, sama-sama aja. Sama-sama. Beda lah. Lihat beda. Belah dua. Ganteng. Oh, dulu dia klimis banget. Klimis banget, rapi banget. Klimis banget kan dia pakai gel ya lu tiap ini. Dulu pengen kelihatan rapi. Dulu tuh emang berlebih, bukan disebut berlebihan sih, kayak nggak bisa nyembunyiin. Iya. Misalnya gue suka sama si Baby nih, gue tuh nggak bisa nyembunyiin yang sukanya dia. Jadi ya emang mau nggak mau ya teman-teman kelas ya lihat lah tingkah laku dia. Terus si tongkrongan yang niatnya ngebantu ngedeketin tuh malah jadi seolah-olah berlebihan dan ngebuat si ceweknya ilfeel. Iya, soalnya kan ada cewek yang nggak suka dicecein, ada orang yang nggak suka terlalu kayak misalnya mungkin ditanya kali ya, lu sama si Ciko mana? Gitu. Padahal mah kan kalau misalnya kita mah udah dewasa mah urusan masing-masing ya. Cuman kan dulu kan emang masih umur anak belasan tahun gitu ya. Terlalu mengurusi hubungan orang lain gitu, kayak terlalu care gitu. Kelewatan care-nya kelewatan. Itu mah care-nya. Jadi kalau misalnya kita tanya dia jawab terus kita nyebarin ke yang lain gitu. Jahat banget ya mulut gue, tapi emang kayak gitu dunia. Itu emang cerita yang pengalaman sih, lebih kayak pengalaman. Cerita yang kejadian lah ibaratnya gitu. Cerita yang kejadian bahwa kalau menurut gua tongkrongan gue tuh tidak terlalu. Tapi waktu itu nyeri hati tuh sih gitu. Kamu diomongin, maksudnya kayak ada orang yang mau niat ngebantuin sebenarnya baik, tiba-tiba malah jadi negatif gitu dilihat sama ceweknya, jadi nyeri hati tuh sih. Atau kumaha gitu responnya. Soalnya dia mah anaknya meskipun dikit-dikit oke dia tetap ya temenan. Gue itu terlalu baik sudah jelas dulu. Maksudnya karena juga udah dewasa juga ya, ngapain kayak anak kecil. Maksudnya kalau misalnya nggak suka ya udah kita nggak suka aja sama sifat dia yang A misalnya, tapi ya temenan aja, nggak usah ngapain dijauhin. Nah terus yang pertanyaan gue selanjutnya, kenapa cewek-cewek yang dideketin sama gue tuh terlalu ngedengar omongan-omongan dari luar? Ya misalnya gini nih, bentar ya, dipotong dulu. Misalnya gue suka sama dia, kan harusnya dia cari tahu si pribadi gue tuh di diri gue, bukan nanya ke orang lain yang katanya si Ciko tuh gini nih katanya, si Ciko tuh gini nih katanya. Kenapa gitu? Tapi jujur juga aku juga kayak gitu sih. Aku lebih kayak nanya ke orang lain gitu ya yang deket sama dia, kayak ini cowok gimana orangnya, kayak gitu, bener gak sih dia kayak gini. Terkadang kita juga nggak bisa mempercayai apa omongan cowok ini, bukan cowok ini ya, maksudnya apa omongan cowok yang kita pengen deketin gitu, karena takutnya juga kan dia juga ngebohong. Jadi
Terus juga kita juga jangan terlalu percaya sama orang yang dekat sama si cowok yang kita incar, karena juga bisa aja mereka juga udah sekongkolan. Jadi emang karena dulu kan karena kita masih bocah yang belum ada pengalaman dan belum ada yang ngasih tahu ini yang baik ini yang buruk, dan meskipun ada yang ngasih tahu juga ya udahlah ya kayak gitu tidak menghiraukan. Ya mungkin ini salah satu pendewasaan kamu. Emang dulu emang bucin suram gitu. Parah bucin, udah bucin suram. Dia bucin sama cewek yang bukan pacar dia. Ya. Jadi kalau suka sama cewek tuh harus diperlihatkan dan ditunjukkan gitu. Tapi tahu nggak ya, pernah ada kayak gosip kalau misalnya deket sama dia tuh bisa aja dia baper, bisa aja si Hachiko ini baper. Nah, karena ada kesebar gosip itu, jadi cewek-ceweknya pada takut masuk gua kayak ya udah deh, gue juga gak mau baik-baik sama nih laki kayak gitu. Karena dulu tuh bener ada rumor tersebar kalau misalnya pas si Hachiko mah ini diginiin di kita suka baper, padahal ternyata kita tuh meskipun ngomong-ngomong kayak aku sama aku emang ya udah lah ya gitu. Maksudnya si PA dekat ya udah gitu, nggak sama-sama nggak ngambil perasaan, meskipun ada orang yang bilang siapa gimana kalau misalnya ini baper, gimana kalau misalnya ini baper, ya baper mah tinggal baper, cinta mah tinggal cinta, nggak cinta mah tinggal nggak cinta, udah gitu. Siapa yang buat rumor itu gitu. Tuh kan bener kan? Baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang setelah. Soalnya ngerasa nggak sih cewek-cewek yang ini tuh kayak agak sorry deh. Jadi kayak sampai kayak nggak mau temenan gitu, ngerti nggak sih? Kayak ngechat nanyain tugas tuh kayak takut ngebales. Benar. Gitu. Kan anjing gitu. Tapi serius itu jujur itu ngebuat semester berapa gitu ya? 4, 5, 6 kalau nggak salah. Ada rumor yang kesebar gitu sampai akhirnya kita bukan kita sih, maksudnya aku dan teman-teman aku gitu ya, teman-teman khusus yang deket sama aku kayak yaudah deh gak usah deket-deket sama si Chiko gitu, takut baper dianya gitu. Padahal soalnya gini sih, dia mah kalau misalnya diajak bercanda tuh beneran ngebalas. Dia dulu tuh gue gini, kalau cewek baik nih, kalau gue suka sama cewek terus si ceweknya balik baik, pasti gue perjuangin satu itu dulu. Maksudnya kenapa rumor itu bisa terjadi, mungkin karena si entah siapa, entah dari tongkrongan, entah dari luar ngasih tahu itu. Nah itu salah satu yang mengganggu gue di akhir-akhir kuliah di semester 5, 6, 7 kalau nggak salah. Mengganggu karena apaan sih gitu, kok urusan seperti ini kalian semua terlalu mendengarkan omongan dari luar gitu, ngerti nggak sih? Kayak kalau mau kenal orangnya ya temenan sama orangnya gitu. Gitu maksudnya ya. Tapi itu juga seiring berjalannya waktu kan? Atau masih tetap nggak? Kalau kamu tetap, masih tetap di zaman pas sama dekat sama si kelas lain, ya kan langsung pindah ke kelas kita kan, naik ke kelas kita. Sih. Nah, lu ya ke kelas kita atau sebelum? Kalau nih ya mau diceritain yang sebenar-benarnya, kalau ada teman-teman kita berdua yang nonton, sorry, gue tuh suka sama dia sebelum dia di kelas kita semester berapa berarti? 4 atau 5 ya dia ke kelas kita teh. Tahu nggak perhatiin? Gue tuh ketemu dia di parkiran pas gue lagi jalan sama temen mau pulang. Gue tuh nanya ke temen gue kayak, itu siapa? Nah pada akhirnya pindah dan dia bertransformasi sedemikian rupa menjadi wow. Akhirnya mencoba untuk dekat. Gue emang nggak pernah ngomong kalau gue dekat sama si cewek ini ke orang gitu, maksudnya. Tapi entah mengapa, kok aku tahu ya? Maksudnya gue cerita ke teman-teman, pas teman-teman nanya gini, Ciko lu dekat sama si ini ya? Iya dekat. Dan si teman-teman itu teh mengasumsikan dekat itu PDKT, tapi maksudnya kan
dekat itu bisa cuman chatan karena ngerjain tugas atau baru kenalan ibaratnya. Kenalan mau dekat tapi lagi meraba sifatnya lagi raba-raba dulu gitu, maksudnya lagi raba-raba dulu. Lagi ngelihat sifatnya dulu. Nah, itu. Nah, terus nggak tahu kenapa pada akhirnya itu tuh jadi sebuah berita yang besar gitu. Maksudnya pas gue mengproklamirkan bahwa iya gue deket sama dia, nah dekat ini tuh dihiperbola. Soalnya emang nggak tahu kenapa ya, kayak kamu tuh terkesan, bukan terkesan sih, image-nya itu ya waktu di kampus tuh dia adalah emang gitu ke cewek teh. Sih gitu teh, maksudnya kayak gampang sekali mudah jatuh cinta. Nah, dulu tuh image-nya dia setahu aku sih. Jadi setiap ada berita yang heboh tentang gue tuh ada beberapa oknum tongkrongan yang ngeberitain itu berlebihan gitu. Nggak tahu karena kenapa gitu, nggak tahu karena nggak suka, nggak tahu karena cuman hiburan dia doang. Kayak aduh, aku terhibur, aku menyakiti dia, aku terhibur sekali loh gitu. Enggak, emang Ciko bisa mengasumsikan kayak gitu, emang ada gitu yang nyebarin hal-hal negatif gitu tentang Ciko dan Ciko tahu. Ada di terakhiran sih, ada yang akhirnya ada yang ngasih tahu, ini si ini lagi ngomongin mana nih, padahal satu tongkrongan gitu nih, si ini lagi ngomongin mana nih gitu. Tuh. Berarti Ciko ngomong kayak gini berdasarkan bukti ya. Jadi bukan sekedar omong hunkul. Enggak, jadi emang disclaimer ini mah pendapat gue dan apa yang gue tahu gitu. Entah tongkrongan gue tuh terkesan kayak media zaman sekarang gitu. Banyak dipelintir gitu. Banyak dihiperbola gitu. Gue nggak tahu kenapa cuma dia doang. Iya, anehnya itu kenapa berita-berita tentang gue itu selalu dipelintir dan dihiperbola gitu. Padahal di kelas itu banyak yang ganteng banget. Kalau misalnya kita tuh yang gosip tuh lebih, yaudah deh gue lebih denger kisah cintanya si Ciko daripada yang lain gitu. Nggak tahu kenapa juga gitu. Yang ganteng mah sudah biasa gitu. Udah lah gitu. Tapi negatifnya pandangan cewek-cewek dan pandangan orang yang gue suka tuh jadi berubah. Yang asalnya dia dekat dan mau ngobrol bareng dan lain-lain, akhirnya mencoba untuk mendekat juga sama Ciko, jadinya terjadi gitu. Kayak aku nggak mau gitu. Iya, takutnya kalau misalnya dia baik sama lu, takutnya lu ngerasa kerespon. Kenapa sih lu tuh terlalu mengurusi hidup gue, dan kenapa orang-orang di luar tongkrongan khususnya cewek-cewek terlalu ngedengerin omongan-omongan orang yang katanya gitu. Jadi wajah mempengaruhi kepercayaan. Gimana? Dulu ya, karena kan kita mikirnya kayak yang ganteng-ganteng itu kan bergaulnya tuh rame gitu, asik, dan kita juga pengen gitu masuk ke pergaulan yang cowok-cowok ganteng gitu. Ternyata dulu disangkanya kalau gue ngomong kalau gue modus dan gitu-gitu itu cuman bullshit, cuman pingin ngedeketin pacaran yang buat have fun aja gitu. Padahal masih kayaknya ya PDKT sih enggak juga, cuman kalau misalnya si ceweknya suka dan kebetulan dianya juga suka, dilanjut. Iya, cuman kalau misalnya dimasuk dalam PDKT ya belum sebenarnya itu tuh. Sih sedikit lah. Cuman nyerempet beda tipis. Kayak ibaratnya masih awal perjalanan, tapi udah di-cut dulu. Tapi diceritain atau berita yang keluar mah udah sampai tengah-tengah. Udah sampai tengah-tengah yang mereka pengen pacaran gitu. Padahal mah baru kayak tahap awal melangkah gitu katanya. Ya karena kalian terlalu mendengarkan omongan-omongan orang-orang anjing gitu. Sudah selesai. Minta maaf dulu dah. Bucin suram. Itu mah ya masa-masa kelamnya kita berdua. Enggak sih, bukan masa kelam, itu mah masa-masa pendewasaan ya. Pendewasaan. Langsung anxiety langsung. Itu mah hanya pendewasaan, karena di luar setelah kita kuliah tuh banyak banget yang lebih bejat daripada mereka. Nggak bejat, mereka baru setengah bejat. Baru mau memulai bejat, belajar. Learning to bejat. Semuanya pendewasaan sih, semuanya pendewasaan kayak gitu. Tapi kalau gue mikirnya nggak pernah marah sampai benci ke orang-orang yang malah jadi lucuan nggak sih kalau misalnya kita ketemu lagi gitu? Malah jadi emang sih
gue ngerasa agak sedikit step back, apa kayak ngejauh dikit sama mereka gitu, kayak sebutuhnya gitu. Kalau waktunya main oke main, tapi kalau waktunya cerita tentang hal-hal yang privacy ya udah jangan gitu. Tapi nggak pernah sampai benci kayak pokoknya disumpahin ya, enggak. Tapi ramenya tuh jadi kalau misalnya ketemu sama dia tuh kayak ih kan kamu yang sama ini gitu doang sih. Tapi kayaknya dia sakit hati deh kalau digituin sama semua orang. Enggak. Kalau kalian pengen tahu cerita realnya gue, ya temuin teman-teman kampus gue. Kalau tahu gitu, pengen tahu cerita sama pasti mereka tahu. Yang diceritain dan tidak diceritain pun mereka tahu gitu. Nggak tahu dari mana, emang pada anjing semua. Tapi seru-seru sih, maksudnya nggak anak-anak kelas kita tuh kayak ya udah gitu-gitu aja sih, gitu seru aja gitu. Seru gitu, saling bunuh gitu. Saling pembunuhan karakter gitu, bunuh karakter gitu. Pokoknya orang-orang yang tetap percaya dan tetap nggak ngedengerin orang-orang sekitar yang katanya respect pokoknya. Buat kalian semua. Kalau aku masih pernah ngedengar. Makanya dulu juga aku pernah menjauh dari dia. Nggak jauh sih. Tapi pas udah tahu gue kayak gini orangnya gitu, pada akhirnya aku mah emang anaknya teh emang santai sih. Jadi waktu itu aku teh kayak oh yaudah deh nggak usah deket-deket, berarti sama nih laki takut baper takut apa gitu. Tapi pas udah end of the day biasa aja. Ternyata kenal orangnya kayak gini gitu. Biasa aja. Enggak berarti omongan-omongan yang di luar terbantahkan kan bahwa oh enggak kayak gitu. Karena mungkin aku adalah salah satu wanita yang bukan tipenya dia kali ya. Gua nggak kalem cuy. Ekspresif. Coba kalian ntar tengok channelnya dia, sama petakilan ngomongnya gitu. Pasti di setiap video aku suka ngorong atau enggak garukin itu. Terus ada hey teman-teman, hey guys, enggak. Hai my better princess, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku mau alergi sama diri sendiri gitu. Tidak gitu. Kalau dikatain perjalanannya nggak enak sih, emang nggak enak, tapi ada rasa bersyukur juga kenapa gue bisa ada di tongkrongan itu dan akhirnya kayak di-push banget gitu. Jadi ya gue seperti sekarang gitu. Maksudnya kalau gue nggak di-push banget ya nggak akan kayak gini. Mungkin dia bakalan selalu over. Dulu kalau misalnya nggak ada yang kayak giniin dia. Gue dulu nih kalau ada apa-apa over banget, sumpah demi Allah dia over banget. Dan harus cerita sama orang, ngerti gak sih kayak? Dan ceritanya tuh gak bisik-bisik cuy, menggelegak emang suara dia. Terus kalau ada masalah apa-apa tuh harus curhat gitu, harus ngechat, nelfon. Nih, itu semua tuh kita yang ngerasain. Makin tenggelam nih gue, itu semua kan kita yang ngerasain gitu ya. Orang kita tuh hanya butuh pelampiasan apa yang kita rasain doang. Kalau misalnya Ciko tadi cerita lalala perasaan dia ngomong anjing ke teman-teman kayak gitu itu tuh kalian semua yang nonton udah nggak tahu perasaan dia sebenarnya kayak gimana, karena dia udah mengalami dan dia udah menelan semuanya bulat-bulat gitu ya. Jadi dia mah hanya untuk melampiaskan aja, gue dulu pernah kayak gini, kayak gitu-gitu. Tapi kita tuh tidak mengharapkan kalian untuk merasakan apa yang kita rasain, karena kalian itu tidak akan pernah merasakan apa yang kita rasakan gitu guys. Jadi cerita ini teh sharing biar kalian yang pertama masuk kuliah aja buat kalian. Dan yang kalau pertama masuk kuliah terus bingung, aduh, dunia kuliah tuh kayak gimana gitu. Gue temenan sama siapa ya, teman-teman. Sebenarnya temennya sama siapa? Sama semua. Gue kasih tahu sama semua, karena kalau misalnya kalian cuman memilih ya, kalian tuh nggak tahu yang bejat yang mana, yang baik yang mana. Jadi semuanya aja kalian temenin, nanti juga keseleksi sendiri. Asli serius. Temenan sama yang pintar, pas kita butuh tugas dikasih. Karena kita udah baik sama mereka gitu. Gue mah gitu. Maksudnya ya kita baik dulu aja sama semua orang. Meskipun misalnya kita baik sama si A, tapi si A nggak balik-baik ke kita, mungkin si B dan si C akan baik ke kita gitu. Jangan ngarepin tiba baik dulu, yang penting baik dulu aja gitu. Benar. Itu aku setuju. So bijak anjir. Anjing, padahal di dunia nyatanya nggak kayak gitu. Pencitraan. Kalau menurut lu nih, perjalanan lu atau perjalanan kita yang udah dialami di kampus,
ngajarin apa aja sih selain lebih kuat, selain jadi orang yang bodoh amat, ya udahlah gitu, gue dia. Pertama kali itu adalah relasi ya, karena kita tuh nggak ada yang tahu ekonomi atau enggak masalah teman-teman kita tuh seperti apa di kampus. Ada yang kalau misalnya dia tajir tapi nggak dilihat, saya tajir nih tapi teka ciri saya tajir. Cuman kalau misalnya yang aku rasain gitu ya, di dunia perkampusan gini, ya itu semua sih pendewasaan aku ya. Aku ketemu A, B, C, D, aku pernah disakitin A, B, C, D. Tapi kalau misalnya selama kuliah nggak pernah disakitin sih, yang aku rasain disakitnya itu malah di luar kuliah. Bukan anak-anak kuliah gitu, bukan teman-teman kuliah, malah yang selain teman kuliah gitu. Teman-teman kampusnya itu baik-baik sih, cuman karena mereka terlihat baik, jadi terkadang mereka kalau misalnya lihat orang-orang yang agak kurang di pergaulannya dia, kayak ya apaan sih, kayak mandang sebelah mata. Ya, beberapa di kita tuh tongkrongan ceweknya tuh terlalu memandang sebelah mata. Ngebedain itu antara baik dan buruk, pintar dan enggak. Sorry ya, ini disclaimer gue, pendapat gue yang gue lihat gitu. Maksudnya kalau cowok-cowok mah meskipun tongkrongan gue seanjing apapun, kalau mau pintar ya nggak ngasih tau yang bodoh juga ya udah baik sama si pintar. Cuman kalau cewek-cewek mah terlalu persaingannya terlalu ketat, jadi aku sudah kayak aduh gitu, nggak kuat gue. Jadi pinginnya tuh terdepan gitu. Pingin terdepan tanpa melihat sekitar gitu ya. Ya udah yang penting gue nomor satu, yang penting gue dilihat sama kampus atau sama dunia lah. Nih itu gue gitu. Kalau aku masih anaknya kan gak gitu kayak ya udah, kalau misalnya lu mau duluan silahkan. Kadang juga aku duduk di depan, di tengah, di belakang juga pernah duduk di belakang kalau misalnya lagi capek gitunya main. Tapi seriusnya tuh tongkrongan gue cowok-cowok tuh semalas-malasnya kuliah tetap masuk. Iya. Kalau tongkrongan gue ya kebanyakan nggak pernah skip gitu. Kecuali emang yang malas banget, yang emang udah gak ketolong gitu, emang ya udahlah gitu. Itu sebenarnya positifnya tongkrongan cowok itu, tapi negatifnya itu ya, karena emang ada positif negatif sih. Kalau positifnya geng-geng cewek itu kayak gini gitu. Kalau negatifnya itu. Cuman aku memang kurang suka sih sama orang-orang yang terlalu memandang sebelah mata, kayak misalnya dia mah suka mabok gitu. Ya nggak semua orang mabok bunuh orang, nggak semua. Dan nggak semua orang mabok dia tuh bakalan tonjok-tonjokan. Nggak semua orang mabok dia bakalan anjing lu sampai ngelempar botol. Nggak semua kayak gitu. Masa anak kampus mabok kayak gitu ya? Ada mungkin ya, ada. Cuman, ada yang bawel gitu. Itu kan pembawaan mereka gitu. Jadi jangan, meskipun kita di circle yang misalnya teman-teman doyan mabok dan hal lain sebagainya, ya udah gitu. Ya udah aja. Tapi cukup tahu aja, jangan dijauhin, tapi jangan kalau gue digolohin. Tongkrongan cowok emang hampir mostly pemabuk. Tapi pas kalau nongkrong mereka mabuk, ya mabuk, gue emang enggak gitu. Santai aja gitu. Saling menghargai gitu. Maksudnya mereka juga menghargai kita yang enggak mabuk, menghargai prinsip kita yang enggak kita mah gitu. Tapi kalau cewek dilindungi, harus saling menghargai, itu aja prinsip gitu. Kenapa kita bisa tahu ya? Karena kita mengalami. Iya. Mungkin teman-teman yang memandang sebelah mata dia tidak pernah mengalami hal yang kayak gitu karena mereka menjauh gitu. Untuk daripada aing dosa gitu, kemarin saya ke bawah padahal mah gas slow aja. Kalau ke bawah tinggal ke bawah, kalau lu tobat tinggal tobat. Udah sama kan ditanggung masing-masing. Iya. Bener kan? Setidaknya kita udah kayak udah sih, udah kayak gitu aja. Karena nggak semuanya itu kayak rehe gitu. Nggak semuanya itu rehe, nggak semuanya itu orang mabok tuh nggak negatif gitu. Jadi udah slow aja. Tapi kita nggak mengharuskan kalian mabok, cuman teman-teman yang nggak mabok jangan memandang orang tuh semua sebelah mata. Itu mah belajar we kita mah. Kayak kalau yang mabok tuh kesannya anjing ya. Anjing kesannya gitu. Pakai baju seksi diliatin ya.
Makanya aku suka tuh sama orang-orang yang kelihatannya negatif padahal kalau dia tuh gak senegatif itu mah cuman gayanya dia emang terbuka, ya udah karakter dia mungkin pengen memperlihatkan bodinya dia, ya udah nggak ada masalah. Yang penting kita kalau misalnya nggak mau gitu ya udah nggak usah kayak gitu, tapi jangan menegatifkan orang kalau misalnya itu mah emang dia mah seksi, emang dia mah gini-gini gitu. Kalau misalnya kayak si Ciko mah baperan nggak mau temenan gitu ya kan, kalian cuma lihat di luarnya gitu, belum kenal secara pribadi gitu. Tapi emang dia baperan sih ya dulu. Tapi sekarang dicintai oleh para wanita. Jadi kadang ada beberapa teman kita yang menganggap hal-hal negatif teh nggak akan membawa atau nggak akan mempelajari hal positif. Padahal kadang hal negatif teh bisa ngebuat kita belajar hal positif. Kayak jadi cermin aja, oh dia melakukan ini, kalau kita nggak mau kayak dia ya jangan gitu. Jangan kayak aku geles sama dia karena dia pemabuk. Tapi emang benar sih, pasti orang tua kalian juga sih ya. Jangan deketin A, B, C, D, jangan jauhin. Kalau gue gitu. Enggak, Bang. Kalau orang tua aku mah jangan deketin A, B, C, D, jangan deketin ini. Kalau ke gue enggak, jangan deketin si Ciko ya. Enggak. Dulu mah spesifik itu sih dulu tuh waktu aku SD. Cuman kalau misalnya itu kayak jangan ini mabuk tuh negatif ini. Tapi karena digituin, aku mah anaknya kayak, kamu kenapa sih kalau misalnya deket sama ini? Ya kalau misalnya kalian tahu aku mah deket sama OB di BECG, aku mah tahu. Iya, nah kalian tuh harus nyoba humble ke setiap kalangan. Siapa tahu yang kalian lihat mereka sekarang di bawah, siapa tahu mereka ntar jadi yang di atas terus ngebantu kalian. Maksud nama guys. Jangan sekarang kayak aku mau nggak mau temenan dia pemabuk gitu. Terus beberapa tahun kemudian dia jadi CEO gitu. Terus kalian kerja di tempat dia, pasti diketawain kalian jelas. Makanya jangan gitu. Jangan kayak gitu. Kalau gue mah santai weh. Jangan ngejudge kalau misalnya nih si ini ngomong kasar, ngomong anjing terus. Ini kerudungan ngomongnya nggak ada ini orang tuanya gini-gini enggak. Terus mereka mah kayaknya nggak pernah ibadah, nggak pernah berdoa. Masa ibadah harus di video, harus di live YouTube gitu? Enggak boy gitu. Pesan-pesan aku mah gitu aja buat kalian gitu ya, yang masih memandang negatif orang-orang yang temenan maksudnya. Temenan. Kalau kalian nggak mau ngikutin ya udah jangan ikutin. Tapi kalau kalian kepengaruh, ya udah. Hati-hati. Hati-hati aja. Kalau udah terpengaruh, ya ikutin aja. Ya jadiin pelajaran gitu. Oh, gue pernah ini, jadiin pengalaman gitu. Oh, gue pernah ini nih gitu. Tuh. Dan kalau misalnya orang-orang yang udah pernah terjerumus ke hal-hal yang negatif kayak gitu tuh, mereka saling menghargai gitu. Ya. Karena mereka udah tahu gitu. Dulu gue juga pernah kayak lu gitu. Gue pernah di fase yang lu suka ke klub, suka ke ini. Gue pernah. Jadi gue tahu maksudnya tuh gimana gitu. Kadang orang-orang yang lihat, jadi nggak mandang sebelah mata gitu. Kadang orang-orang yang kita lihat negatif tuh respectnya gede banget. Iya, kayak mereka ngasih tahu ke kita bahwa jangan gini ya, jangan kayak gue gitu. Ntar ada konten bareng di channelnya Feby akan makeover gue jadi ganteng kayak Lee Min Ho. Makanya tunggu aja konten gue di channelnya Feby. Kayaknya segitu, ngobrol-ngobrolnya udah terlalu kepanjangan. Udah berapa jam ya? Barengan berapa jam ya? Nggak tahu, sejam kayaknya ada. Lebih. Tunggu konten-konten selanjutnya dari After 20. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya After 20. Tunggu, stay tune kontennya dari gue dan Gotri. Boy. Gotri, ayo ketemu aku. Anda Gotri ya, belum ketemu, cuman di DM doang, kalau nggak salah DM deh. Facebook ya. Ketahuan deh. Badeng. Ya, tunggu, stay tune. Ya Allah, bye. Ciao.